Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang Bapak cintai, anak-anak sekalian, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, dan Allah berikan kelancaran dalam menuntut ilmunya dan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa membawa kemaslahatan, keselamatan untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran kalian sudah dipastikan membaca doa sebelum belajar masing-masing. Jangan lupa juga untuk murojaahnya, untuk tahfizul Qur'annya, supaya hafalannya semakin bagus, semakin banyak, bacaannya juga semakin bagus ya. Baik, mengawali kegiatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nyambung dari materi kemarin, ya, materi bab awal, kalian sudah mempelajarinya mengenai substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masih ingat ya? Yang pertama, Rasul mempersaudarakan umat Islam, ukhuwah Islamiyah, kemudian menjalin kerukunan antara suku dan agama, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, dan kita mengambil hikmah dari materi tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang ini dia strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad bukan sekedar seorang Nabi dan Rasul, tapi Nabi Muhammad juga sebagai seorang strategi. Ya, dia punya tata cara, punya jurus jitu bagaimana cara menyampaikan dakwahnya supaya maksimal. Selain maksimal, relevan dengan masanya. Nah, itu. Maka di sini, di bab 2 ini, kita akan bersama-sama mempelajari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Artinya, Nabi Muhammad dalam posisi sudah hijrah, sudah pindah dari Mekah ke Madinah. Jangan lupa, sebelum kita berlanjut ke materi inti, kita akan bersama-sama fokus mengetahui tujuan kita mau kemana mempelajari ini. Yang pertama, kita akan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, mampu menguraikan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian mampu menyimpulkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian menerapkan sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini 4 tujuan ini yang harus kita capai bersama ya. Siap ya? Oke, karena ini sejarah, jadi seperti dongeng lah. Bapak akan bercerita sedikit seperti mendongeng, tapi ini adalah kisah nyata. Kisah nyata dari sosok manusia yang paling mulia, ya, manusia yang akan kita minta untuk syafaatnya nanti di akhirat kelak. Nah, lantas apa yang akan kita pelajari
yang akan kita pelajari yang pertama, eh, Rasul strateginya itu melalui pembinaan dalam bidang agama. Yang kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Yang ketiga, pembinaan dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat, pembinaan dalam bidang pertahanan. Nah, ini 4 sub ini yang akan kita bahas bersama-sama. Pertama, pembinaan dalam bidang agama. Langkah awal yang dilakukan Rasulullah dalam pembinaan dakwahnya melalui bidang agama itu membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Oke. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah tiba di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad yaitu diberi nama Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi adalah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Kalau Masehinya itu tepatnya bulan September tahun 622 Masehi. Masjid Nabawi didirikan di atas tanah milik 2 orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Kenapa Nabi Muhammad memilih mendirikan Masjid Nabawi di tanah milik 2 anak yatim tersebut? Nabi Muhammad SAW memilih tanah tersebut atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat petunjuk dari Allah, unta milik Nabi Muhammad SAW yang diberi nama Qaswa berhenti di atas tanah milik Sahal dan Suhail. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW meminta kepada Sahal dan Suhail agar bersedia menjual tanah tersebut. Keduanya menolak untuk dijual. Tapi mereka ingin memberikannya saja secara cuma-cuma kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolak dan tetap membeli tanah tersebut. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akhirnya membangun Masjid Nabawi tersebut secara gotong royong, secara bersama-sama. Dinding Masjid Nabawi dibangun dari bebatuan yang direkatkan dengan lumpur tanah. Atapnya terbuat dari pelepah dan daun kurma. Tihangnya terbuat dari batang pohon. Sedangkan lantainya terbuat dari kerikil yang ditimbun dengan pasir. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menetapkan arah kiblat yang menghadap ke Baitul Maqdis. Selain digunakan sebagai tempat ibadah kaum muslim, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu, tempat belajar, tempat bermusyawarah, serta tempat untuk memutuskan perkara. Seperti persidangan kalau sekarang ya. Tuh. Di sebelah Masjid Nabawi dibangunlah rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama dalam pembinaan bidang agama, Rasul membangun Masjid Nabawi. Membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang kedua, masih dalam pembinaan di bidang agama. Ya. Setelah membangun Masjid Nabawi, Rasul mengembangkan pendidikan dan dakwah. Nabi Muhammad SAW
berupaya untuk mengembangkan bidang pendidikan dan dakwah. Kenapa? Karena pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Sebab Islam tidak dapat berkembang jika kaum muslimin tidak dapat menulis dan membaca. Di antara alasan dikembangkannya pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis karena ayat-ayat Al-Quran harus ditulis dan dibaca oleh kaum muslimin. Yang kedua, terdapat banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keharusan umat manusia untuk berpikir. Seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 190, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di buku paket ada di halaman 20, silakan dibuka. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah lebih banyak dilakukan dengan cara memberikan contoh melalui perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW mencontohkan perilaku menghormati perbedaan, tolong-menolong, dan hidup sederhana. Nabi juga mencontohkan tutur kata, bahasa yang baik, yang lemah lembut, ya, dalam dakwahnya itu tanpa kekerasan. Tuh. Jadi dua hal penting dalam pembinaan di bidang agama. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Semua ini penting, ya, dan kita harus mencontoh. Jadi semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, karena agama Islam tidak akan berkembang tanpa orang-orang yang cerdas. Ya. Bukan hanya sekedar cerdas pikirnya, dia juga cerdas hati dan jiwanya. Itu ya. Jadi hari ini kita ya harus paham bahwa yang diolah itu bukan sekedar raga, bukan sekedar olahraga, tapi kita olah rasa, olah pikir, olah hati. Itu kalau sekedar olahraga, ya, yang diolah sekedar otot, sekedar tubuh saja, nah sepertinya itu kurang maksimal kebermanfaatannya. Tapi kita imbangi dengan olah rasa kita, olah pikir kita, olah hati kita, olah jiwa kita, supaya maksimal. Dan itu yang Allah mau, itu yang Rasul mau. Nah ini ya, tuh. Alasan dikembangkannya pendidikan tadi sudah ya, karena penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Jangan harap kita mampu berdakwah, mampu menyebarkan kebaikan agama Islam, kalau kita tidak pandai membaca dan menulis, minimal itu. Kemudian banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keharusan umat manusia untuk berpikir. Sedangkan berpikir, ya, otak kita, akal pikiran kita tidak akan maksimal kalau tidak diolah. Itu. Jadi kita harus mengolahnya dengan cara belajar, membaca, menulis, ya, berpikir kritis, berwawasan. Kita harus berwawasan yang global. Jangan sempit pemikiran. Tuh. Harus luas pemikiran kita. Grow mindset bahasa lainnya. Jadi tumbuh kembang pikiran kita. Jangan stagnan di situ
situ aja. Hanya puas dengan apa yang kita tahu saat ini. Yang kedua, selain setelah tadi pembinaan di bidang agama, sekarang Nabi juga membina dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, yang pertama, Rasul mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini relevan, ini masih berkaitan dengan eh, apa namanya materi yang di bab satu, di bab awal ya. Di bab awal di sana ada bagian bahwa dalam substansi dakwah Nabi Muhammad itu yaitu mempersaudarakan umat Islam. Umat Islam di sini yaitu ya, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu siapa sih Pak? Kaum Ansor itu adalah orang Madinah. Ya, itu orang Madinah. Orang Madinah itu disebutnya kaum Ansor. Ansor itu artinya menolong, penolong. Itu kaum yang menyambut kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan kaum Muhajirin. Siapa kaum Muhajirin? Orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Disebutnya kaum Muhajirin. Artinya orang-orang yang hijrah. Ansor, orang-orang yang menolong. Bahasanya mungkin di sini menyambut. Menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Sampai sini jelas ya. Harus paham. Oke. Masyarakat Madinah terdiri atas berbagai suku. Ada suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Suku Aus dan suku Khazraj yang masuk Islam disebut dengan kaum Ansor. Kita tahu di bab kemarin bahwa suku Aus dan suku Khazraj ini adalah dua suku yang selalu tidak akur, bahkan sudah ratusan tahun. Karena hasil hasutan, ya, hasil adu domba orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan, ya, orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad. Mereka mengadu domba tuh, ya. Kaum Ansor dan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, suku Aus dan suku Khazraj. Itu, ya. Bahkan sampai saat ini, ya, orang-orang yang seperti Yahudi itu senantiasa ada yang selalu suka mengadu domba, tidak suka dengan adanya kebaikan, kurang suka dengan adanya dakwah yang disampaikan oleh orang-orang, para ulama, para ustadz, itu senantiasa ada. Jadi setelah Nabi Muhammad datang, suku Auf dan suku Khazraj itu akur, ya. Dan dari mereka juga banyak yang masuk Islam. Nah, itu disebutnya dengan kaum Ansor. Setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin Mekah hijrah ke Madinah, maka bertambahlah keragaman suku di Madinah. Kaum muslimin Mekah yang hijrah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin, seperti yang tadi disampaikan. Dalam membina kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah, Nabi Muhammad mengajarkan nilai-nilai tentang Islam. Apa yang diajarkan? Yang pertama, tentang persaudaraan ini. Yang kedua, menyayangi sesama. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Dan yang keempat, perilaku tolong menolong. Yuk.
sedikit tambahan di sini ya penjelasannya supaya kalian paham. Untuk menyatukan kaum muslimin di Madinah, ya Nabi Muhammad jelas yang pertama mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin sama umat Muslim dan melarang keduanya untuk mementingkan suku bangsa masing-masing. Kaum Ansor kan tadi terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam. Pun sama. Ya. Kaum Muhajirin terdiri dari beberapa suku yang ada di Mekah yang Nabi bawa. Jadi Nabi Muhammad melarang tuh. Jangan mementingkan suku bangsa masing-masing, artinya jangan merasa suku bangsanya merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling dominan nanti. Tapi semuanya sama rata. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan setiap orang dari kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Contoh, ini strategi Nabi Muhammad ya. Jadi ada yang kata kita apa ya? Disaudarakan itu seperti di adik kakakkan gitu ya. Tapi bukan adik kandung di sini ya. Di didekatkan, disaudarakan, diakurkan seperti adik kakak misalnya ada Abdullah bin Mas'ud dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az, ada Abu Bakar As-Siddiq ya disaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair, ada Umar ibnu Khattab disaudarakan dengan Itban bin Malik. Kaum Ansor dan Muhajirin tidak bersaudara karena adanya hubungan darah. Jadi mereka bersaudara bukan karena ada hubungan darah, bukan karena adik kakak atau kerabat atau keponakan, tidak. Jadi mereka semuanya atas dasar keimanan. Yo, meskipun tidak ada hubungan darah, tapi mereka punya dasar keimanan yang sama. Jadi mereka bersaudara atas dasar itu. Persaudaraan yang berlandaskan keimanan membuat persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin menjadi kuat dan kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin agar tercipta rasa persaudaraan di antara keduanya dan dapat saling tolong menolong. Yang berikutnya masih dalam bidang sosial. Rasul akan menyusun piagam Madinah. Nah, jadi setelah masyarakat Madinah terbentuk, ya, bukan berarti ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, orang Madinah semuanya langsung beragama Islam, tidak. Ya, tetap di antara mereka juga masih banyak orang-orang atau kaum Yahudi, ya, Yahudi Madinah. Sehingga apa? Ya, Rasul agar supaya antara orang Yahudi dengan orang Muslim yang ada di Madinah itu akur, membuat sebuah perjanjian. Ya. Nabi menyusun sebuah undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah itu tentang kesepakatan antara kaum Muslim dan kaum non-Muslim Madinah. Dalam hal di sini orang Yahudi. Untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Nilai-nilai yang menjadi dasar Piagam Madinah ada nilai toleransi, tolong-menolong, dan keadilan sosial. Piagam Madinah juga mengatur tentang hak dan kewajiban kaum muslimin dan non-muslim di Madinah. Nah, ini isi Piagam Madinah. Bisa kalian lihat, kalian baca. Yang pertama, kaum Yahudi bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan. Mereka kekeh mau dengan kepercayaannya, ya. Silahkan. Adapun orang Yahudi yang mau memeluk agama Islam juga jangan ditahan-tahan. Bebas. Itu.
Kemudian kaum Yahudi harus menolong orang yang menolong kaum Muslim dan memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah. Itu. Kalau ada orang lain ya yang memusuhi Rasulullah atau memusuhi kaum muslimin, maka kaum Yahudi Madinah harus siap membantu. Begitupun sebaliknya. Ya, itu harus tolong menolong. Yang ketiga, kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib membela Madinah dari setiap musuh yang menyerang Madinah. Bersama-sama. Ya, dalam menjaga keutuhan negara itu bukan hanya tugas seorang muslim, orang-orang Islam. Tugas kita bersama. Kita berada di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui. Jikalau ada musuh orang lain yang ingin menghancurkan Indonesia, menyerang Indonesia, maka seluruh lapisan bangsa Indonesia wajib untuk membela negara. Mau itu orang Islam, orang Kristen, Katolik, ya, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, itu harus wajib membela negara Indonesia. Begitupun dulu di Madinah. Jadi ada kaum Yahudi dan kaum Muslim wajib membela Madinah dari setiap musuh yang menyerang Madinah. Yang keempat, masyarakat Madinah hidup berlandaskan sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan dalam keburukan dan permusuhan. Tidak jadi masalah. Itu. Kita berteman, kita bergaul, bahkan kita istilahnya berbisnis, ya, bertransaksi, bermuamalah dengan orang-orang yang non-muslim, tidak masalah, tidak jadi soal. Nabi pun demikian, ya, sah-sah saja. Silakan kalian bergabung, ya, bercampur. Itu yang tidak boleh itu dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah. Kalau ibadah tok masing-masing, ya, itu. Tapi kalau dalam urusan bermuamalah, bersosial, silahkan bebas. Islam tidak membatasi hal demikian. Tuh. Yang kelima, seluruh penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali yang berbuat jahat. Tuh. Seluruh penduduk Madinah, seluruh artinya tidak memandang suku, bangsa, dan agama di sini. Harus dijamin oleh negara keselamatannya. Bagaimana kalau ada orang jahat, musuh dalam selimut? Kecuali itu. Kalau ada yang merusak dari dalam, ya, ya wayanya itu tidak usah ditolong, ya, tidak usah dilindungi. Orang-orang yang berbuat jahat, musuh dalam selimut istilahnya, orang-orang munafik, ya, ya mereka mah hancurkan saja, buang saja, usir saja. Tuh, ya. Jadi yang harus kita jamin keselamatannya, dilindungi haknya, ya, itu orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang berbuat jahat. Tuh, ya. Selanjutnya, yang ketiga, pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, ya. Yang ketiga, pembinaan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Rasul menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Madinah, Nabi Muhammad menganjurkan kaum muslimin agar senantiasa tekun dalam bekerja. Jadi orang muslim itu jangan bermalas-malasan, justru harus paling semangat. Ya, apalagi bekerjanya dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah double. Ya, uang dapat, ya, gaji dapat, kemudian pahala juga keberkahan dapat dari Allah.
Itu makanya jadi orang muslim harus bersemangat ketika bekerja. Jangan lupa niatkan ibadah kepada Allah supaya double. Dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad juga mewajibkan seorang muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada fakir miskin. Tujuannya apa? Supaya tidak adanya kesenjangan sosial. Tidak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tuh, Nabi Muhammad tidak suka dengan konsep itu. Tapi Nabi Muhammad, setiap orang yang kaya harus mengeluarkan zakatnya, diberikan kepada saudara-saudara kita yang belum mampu. Supaya tidak ada kecemburuan sosial. Itu akan indah kalau semuanya saling melengkapi. Ya, tuh. Untuk mensejahterakan masyarakat Nabi Madinah, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kaum muslimin untuk tolong menolong. Jelas ya? Tolong menolong. Kalau dalam Al-Quran ada istilah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Tuh, jadi yang pertama menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, masih dalam bidang ekonomi nih, mengembangkan perdagangan sesuai dengan ajaran Islam. Silakan berdagang, silakan berjual beli, silakan berbisnis, ya, karena Nabi juga seorang pembisnis ulung. Nabi juga seorang pedagang yang jujur, ya, pedagang yang hebat. Yang harus dilakukan ketika berdagang, harus ada nilai-nilai Islam yang kita bawa. Yang paling pertama itu jujur, ya. Tuh. Yang kedua, melarang melakukan akad jual beli dengan sumpah, ya. Tuh. Sumpah demi Allah, demi doa dan sebagainya, ya. Oh, ini barang yang bagus ini, sumpah ini, ya. Ini impor, ini barang kualitas premium, ya, padahal KW, ya. Kalau sampai sumpah-sumpah begitu juga tidak boleh, ya. Melarang memonopoli ataupun menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ini nih, ya, yang masih banyak terjadi, ya, di mana-mana. Itu tiba-tiba misalnya gas jadi langka, karena semakin langka barang, permintaan masyarakat semakin tinggi, maka dalam hukum ekonomi itu kan jadi mahal, ya. Itu persediaan kurang tapi peminat banyak, barang jadi mahal. Nah, ini orang-orang yang suka menimbun nih, ditimbun dulu nih, dia beli murah karena masih banyak, dia timbun nih, lama kelamaan langka di masyarakat. Udah langka, nanti makin mahal harganya, baru dia keluarkan tuh, ya. Nah, itu tidak boleh, tidak baik, ya. Tuh. Kemudian menghindari riba, menerapkan sifat pemurah dalam jual beli, tetap, ya. Itu sikap dan perilaku itu harus diutamakan, baik seorang penjual maupun pembeli. Yang keenam, memberi kemudahan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketujuh, menjauhi doror. Tuh. Selanjutnya dalam bidang pertahanan, sedikit bahwa percepat, ya. Dalam bidang pertahanan, Rasulullah mengajarkan pertahanan keimanan dan pertahanan militer. Ini yang Rasul ajarkan. Pertama, bermusyawarah dalam menentukan taktik militer. Yang kedua, berupaya mengalahkan musuh tanpa pertempuran dan meminimalkan jumlah korban. Yang ketiga, tidak mudah marah dan selalu waspada. Yang keempat, membawa tradisi tujuan peperangan yang baru, yakni jihad.
fisabilillah. Yang kelima, memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Nah, ini intinya yang kita bahas hari ini, bahwa strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu membina masyarakat Madinah dalam bidang agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Strategi dakwah Nabi Muhammad dalam bidang agama adalah membangun serta mengembangkan pendidikan dan dakwah. Strategi Nabi Muhammad dalam bidang sosial mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin serta menyusun piagam Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan perdagangan sesuai dengan ajaran Islam. Terakhir, dakwah Nabi Muhammad dalam bidang pertahanan adalah memperkuat pertahanan kaum muslimin dalam keimanan dan militer. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini untuk materi hari ini. Yang ketinggalan boleh nanti diputar ulang. Untuk tugasnya, ya, kalian silahkan dibuka nanti di halaman 26, latihan soal akhir bab, bagian A pilihan ganda 1 sampai 10. Kemudian bagian B 1 sampai 5. Itu saja dulu ya. Nanti akan kita bahas, kita kaji ulang lebih dalam, dan semua yang punya pertanyaan pasti banyak ya. Bapak suka dengan kelas 5 itu karena anak-anaknya mulai kritis ya, mulai berani banyak bertanya, keingintahuannya tinggi. Ah, itu Bapak suka ya. Ya, Bapak suka anak-anak yang punya keingintahuan tinggi, yang berpikir kritis, ya, sehingga kesananya akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang berpikir global, ya. Yo, pikirannya akan luas, pengetahuannya akan luas. Terima kasih. Bapak tutup. Mohon maaf kalau ada bahasa, kalau ada penjelasan yang kurang pas. Bapak tutup. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.